Hai YouTube, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Ana Adela. Hai guys, apa kabar? Aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe tuh gratis dan kalian tuh bakal banyak dapet info-info menarik dari channel ini guys. Jadi berbeda sama video yang lainnya. Kalau misalnya biasanya tuh aku melakukan challenge 24 jam makan makanan ala siapa. Terus misalnya aku mengunboxing sesuatu dari online shop. Tapi enggak sama hari ini. Hari ini tuh aku bakal membahas sesuatu yang menarik dan bisa dijadiin sebagai ilmu pengetahuan buat kita semua yang masih sama-sama belajar loh guys. Oke, hari ini tuh aku bakal bahas tentang jasa akuntan publik. Siapa itu akuntan publik? Jasa apa aja sih yang ditawarin? Terus udah kayak gitu manfaatnya apa buat kita? Seru nggak tuh? Oke, kita langsung aja ke yang pertama, jasa akuntan publik. Jasa akuntan publik tuh sebenarnya platform atau penyedia jasa yang digunakan oleh perusahaan dalam menangani dan memeriksa laporan keuangan mereka. Wah, keren banget gak tuh guys? Jadi kayak misalnya kalau di zaman sekarang tuh kita punya platform yang namanya Gojek atau Grab. Nah ini tuh ada jasa keuangan yang bisa kita pakai buat meriksa dan memperbaiki laporan keuangan kita. Oke guys, kita nih sebagai orang awam ya biasanya ngira, wah ada akuntan publik datang ke perusahaan kita. Berarti perusahaan kita tuh bakal diperiksa, bakal diobrak-abrik. Itu tuh gak sepenuhnya bener guys, karena balik lagi jasa akuntan publik tuh gak cuma meriksa, gak cuma jadi auditor, tapi banyak banget jasa yang masih belum kita tahu kan. Makanya kita bakal bahas di video ini. Akuntan publik tuh bertanggung jawab sama stakeholder lagi. Tapi siapa sih stakeholder itu? Siapa yang memberikan tanggung jawab sama akuntan publik ini? Nah ini tuh ada banyak. Nah, stakeholder dari akuntan publik itu tuh terdiri dari pemegang saham, kreditor, pemerintah, pelanggan, terus pemasok juga ada atau supplier, terus ada juga karyawan dan masyarakat luas. Makanya, seorang akuntan publik tuh diharapkan bisa menjaga integritasnya dan objektivitasnya guys. Jadi kalau misalnya kalian masih takut buat, wah ada akuntan publik, nggak, tenang aja. Karena jadi kayak semacam akuntan publik tuh sudah dipersiapkan untuk menangani kasus kalian, menangani pabrik kalian tuh secara profesional. Oke lanjut, kita bakal bahas jenis-jenis jasa yang bisa dikasih nih sama akuntan publik buat kita. Apa aja tuh? Nah, menurut buku SPAP, akuntan publik tuh bisa memberikan dua jasa, yaitu perikatan assurance dan perikatan non-assurance. Apakah itu perikatan assurance dan no assurance? Oke, jadi yang pertama kita tuh bakal bahas assurance. Apa sih assurance itu? Jadi pengertian umum dari assurance adalah suatu perikatan di mana seorang praktisi harus memeriksa sesuatu. Pada umumnya, suatu kumpulan atau rangkaian data. Kemudian, praktisi menyimpulkan hasil pemeriksaannya yang itu berupa pernyataan pendapat atas sesuatu yang sudah diperiksanya. Jadi, assurance tuh kita tuh punya praktisi atau punya ahli. Nah, ahli itu tuh harus memeriksa data atau memeriksa laporan yang udah ada di perusahaan kita, dan praktisi atau seorang profesional itu tuh akhirnya akan memberikan pernyataan yang berupa saran atau misalnya berupa kesimpulan. Jadi intinya dia tuh bisa memberikan pernyataan gitu loh. Terlebih dia adalah seorang profesional. Tapi dia tuh punya lawannya guys, namanya perikatan non-assurance. Apa itu perikatan non-assurance? Nah, jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat atau suara, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lainnya. Jadi jasa assurance itu dihasilkan oleh seorang akuntan dan dia tuh nggak boleh ngasih pendapat. Jadi mungkin cuma memeriksa aja kali ya. Tapi beda dengan non assurance, dia kan profesional mode on gitu loh guys. Lanjut, nah di perikatan assurance ini
ada 2 jenis lagi tipe perikatannya guys. Nomor 1 adalah perikatan yang memberikan keyakinan memadai. Kesimpulannya tuh berbentuk positif gitu loh. Dan yang kedua, perikatan yang memberikan keyakinan terbatas. Kesimpulannya berbentuk negatif. Sedangkan untuk jasa non-assurance, akuntan publik ini tuh bisa ngasih banyak banget jasa di dalamnya gitu loh. Tapi tetap aja akuntan publik tuh harus memperhatikan SPAP, kode etik profesi akuntan publik, dan peraturan undang-undang yang terkait gitu. Biar nggak menyimpang, tetap aja ini tuh kan dilakukan harus secara profesional guys. Oke, kita balik lagi ke jasa assurance. Jadi jasa assurance akuntan publik dibutuhkan bukan hanya karena kompetisi yang ia miliki gitu kan. Jadi misalnya kita tuh adalah seorang profesional. Ya biasalah, kalau di dunia tipu-tipu di dunia ini tuh banyak banget gak sih kalau misalnya udah kita profesional terus terjadi sikut-menyikut gitu kan di antara pekerjaan dan membuktikan bahwa wah aku nih yang bisa menaklukkan dia, aku nih yang bisa jadi nomor 1 di bagian ini gitu kan. Tapi itu tuh cuman menjadi aspek yang kesekian. Di akuntan publik itu yang kita butuhkan tuh objektivitas dan sikap netralnya gitu loh guys. Karena kan tetap aja ya, ini tuh kan perusahaan orang. Kalau perusahaan orang kita semena-mena, kita lihat subjektif. Aku gak suka sama dia, jadi aku akan meriksanya secara asal-asalan. Itu kan gak bisa, bener guys? Oke, sekarang kita bakal bahas jenis-jenis jasa assurance. Jasa assurance terdiri dari audit atas laporan keuangan historis, audit atas pengendalian internal atas laporan keuangan, review laporan keuangan historis, terus ada jasa atestasi atas teknologi dan informasi, dan juga jasa atestasi lainnya. Hal tersebut tuh udah ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Akuntan Publik loh guys. Nah, terus ini ada di pasal 2 Undang-Undang Akuntan Publik yang mengatur bahwa jasa assurance yang udah kita bacain tadi, yang udah kita baca sama-sama itu di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Akuntan Publik, itu tuh cuma bisa dikasih sama akuntan publiknya. Nah, jadi si perikatan assurance ini tuh punya tujuan juga guys. Tujuannya adalah perikatan assurance berarti suatu perikatan yang di dalamnya seorang praktisi menyatakan suatu simpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju, selain yang bertanggung jawab ya guys, terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok yang dibandingkan dengan kriteria. Terus di sini tuh kita bakal bahas tentang kepercayaan guys. Siapa sih yang gak suka dipercaya gitu kan? Nah, si jasa assurance ini karena dia bisa menyimpulkan sesuatu dan dilakukan oleh orang yang profesional, maka kepercayaannya tuh tetap harus dijaga guys. Dan ini tuh fragile banget, gampang pecah gitu kan. Kenapa? Karena ketika orang sudah memberikan semua data perusahaannya kepada praktisi ini atau seorang profesional ini, maka gak salah dong kalau misalnya seseorang itu punya semua rahasia perusahaan. Dan ketika dia menghancurkan kepercayaan ini dengan cara menyebarkan atau menyalahgunakan data, wah bahaya kan? Itu kan entah nanti praktisinya jelek atau misalnya nama perusahaan itu jelek. Makanya kepercayaan itu harus tetap dijaga. Oke guys, selanjutnya kita bakal bahas jasa non-assurance. Jadi apa sih jasa non-assurance itu? Nah, jasa non-assurance itu berupa konsultasi manajemen, akuntansi, terus prosedur yang disepakati bersama. Jadi kayak misalnya aku akuntan publik, terus kalian tuh klien aku. Kita tuh udah sepakat bersama kita mau ngerjain A. Nah, itu tuh kita bisa kerjain. Dan juga jasa konsultasi perpajakan. Nah, di jasa non-assurance ini, kita sebagai auditor atau akuntan publik tuh nggak bener-bener dituntut buat independen atau gimana gitu guys. Tapi tetap aja sikap independen itu wajib loh ya. Kalian udah dengar privilege sebagai seorang akuntan publik yang mengerjakan jasa non-assurance kan? Tapi itu semua tuh nggak seenak itu guys. Tetap aja bakal banyak resiko-resiko yang akan dihadapi oleh seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya di jasa non-assurance itu. Ini tuh ada rangkumannya di pasal 55 Undang-Undang Akuntan Publik. Di sini tuh dikatakan akuntan publik yang
A. Melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 huruf J, atau B. Dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta 5 tahun. Makanya jangan macam-macam guys. Oke, dari tadi kita tuh udah dengar apa sih akuntan publik, apa jasanya, terus ada jasa assurance, non assurance. Tapi kita tuh belum tahu ini tuh nanti hasilnya bakal kayak gimana sih, bakal apa ya kita terima sih? Kita tuh bakal ngapain selanjutnya? Sekarang kita bahas outputnya. Jadi output jasa assurance dan non assurance. Jadi nih guys, aku tuh gak bakal bosan-bosan ngingetin bahwa seorang akuntan publik tuh wajib memiliki sikap yang independen, benar gak? Apalagi dalam melakukan tugas yang sifatnya assurance. Hal tersebut berbeda dengan perikatan non-assurance, di mana perikatan itu kan jauh lebih fleksibel ya, yang tadi kita bahas kan, tapi tetap harus independen. Nah di sini tuh aku bakal jelasin output dan pengguna jasa assurance yang dijelaskan ada tabelnya sih sebenarnya. Nanti aku tampilin di sini mungkin. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh jasa assurance dan outputnya tuh apa aja sih gitu kan. Yang pertama, audit atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SAK. Itu tuh outputnya tuh bakal berupa opini atas laporan keuangan dan audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing. Nah ini tuh penggunanya tuh bisa untuk umum dan pihak ketiga gitu loh guys. Yang kedua, akan ada audit atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan basis selain SAK. Ini tuh outputnya akan berupa opini atas laporan keuangan dan audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing. Nah ini tuh biasanya penggunanya tidak untuk umum, melainkan untuk pengguna-pengguna tersebut, yang biasanya adalah pihak ketiga. Nomor 3, ini tuh ada audit atas informasi keuangan selain laporan keuangan. Ini tuh nanti outputnya adalah opini atas informasi keuangan juga guys. Dan penggunanya adalah pihak yang menugaskan, itu tuh bisa manajemen atau pihak lainnya. Yang keempat ada audit atas pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Ini tuh outputnya bisa opini atas efektivitas pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Biasanya tuh digunakan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang disebutkan oleh perikatan. Jadi kan kalau misalnya kita mau buat perikatan tuh kan ada perjanjian. Pihak mana aja yang akan menandatangani kontrak, pihak mana aja yang akan ikut campur, segala macam kan guys. Dan nantinya outputnya tuh bakal diserahin lagi ke mereka gitu. Ada review atas laporan keuangan yang disajikan menggunakan basis SAK. Opini, jadi outputnya tuh bakal ada opini atas laporan keuangan dan review yang dilakukan berdasarkan standar review. Jadi review di sini tuh ada standarnya juga ya, keren banget. Jadi kalian percaya aja, pasti laporan keuangan kalian dan data-datanya tuh aman. Nah ini tuh biasanya dipakai untuk umum dan dapat juga ditujukan untuk pengguna tertentu yang merupakan pihak ketiga. Nomor 6, di sini ada review atas laporan keuangan intern yang disajikan berdasarkan SAK. Nanti outputnya tuh akan berupa laporan review guys. Dan biasanya disusun untuk komite audit dan tidak untuk umum. Jadi itu kayak rahasia gitu guys. Dan nomor 7, ada review atas informasi keuangan
selain laporan keuangan. Nanti outputnya tuh akan berupa opini atas informasi keuangan. Dan pihak yang menggunakan adalah pihak yang menugaskan atau pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah review atas kepatuhan terhadap peraturan dan perjanjian. Nanti outputnya tuh akan ada opini atas laporan keuangan atau informasi keuangan. Tapi ini tuh nggak untuk umum dan ditujukan kepada pihak yang memberikan kekuasaan atau pihak ketiga. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke jenis-jenis jasa yang diberikan oleh perikatan non-assurance. Dan sebenarnya jenis-jenis jasanya tuh lebih sedikit guys, cuman karena dia lebih fleksibel kali ya. Jadi nggak semua jasa-jasa tuh menaruh harapannya pada jenis non-assurance ini guys. Oke, seperti yang kita tahu tadi, non-assurance tuh nggak bakal ada opininya kan, dan hanya dilakukan oleh seorang akuntan publik aja. Maka jasa yang pertama yang diberikan adalah jasa kompilasi guys, yang outputnya adalah laporan tanpa opini. Nah, biasanya tuh digunakan oleh manajemen atau pihak ketiga. Terus yang kedua, menyusun laporan keuangan, performa atau perkiraan. Ini tuh outputnya juga berupa laporan tanpa opini. Jadi benar-benar perusahaan memberikan kepada akuntan publik tuh mengerjakan apa yang harus dikerjakan, terus udah dikasihin aja. Jadi dia berupa laporan tok gitu doang. Dan biasanya tuh digunakan oleh manajer atau pihak ketiga. Terus di sini ada laporan prosedur yang disepakati atas pengendalian internal. Nah, biasanya outputnya itu adalah laporan atas penerapan dari prosedur tersebut guys. Dan ini tuh tidak untuk umum. Biasanya tuh buat pihak ketiga lagi. Wah, pihak ketiga ini kayaknya banyak banget ya informasinya. Nah, yang keempat ini adalah konsultasi. Yang tadi seperti aku sebutin di atas, ada konsultasi pajak, konsultasi keuangan, konsultasi akuntansi gitu kan. Dan yang keluar tuh adalah laporan tanpa opini yang biasanya tidak untuk umum, tapi untuk pihak ketiga lagi. Wah, ternyata banyak banget ya jasa-jasa yang bisa kita dapetin dari akuntan publik. Gimana guys? Kalian tertarik buat pakai jasa akuntan publik? Coba let me know dengan kalian komen di bawah. Oke guys, sekian dulu aja video dari aku. Aku berharap semoga video ini tuh bisa berguna buat kita semua. Bisa dijadiin juga jadi pembelajaran buat kita semua. Biar kita tuh lebih tahu apa sih akuntan publik itu dan apa sih jasa-jasa yang diberikannya. Sekian dulu video dari aku. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Kalian juga bisa kok share video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!